lu kayaknya lu lama banget nih. Dia udah meregang nyawa, lu lama banget nih kalau nggak telat-telat berapa detik abis nih nyawa anak kita. Ternyata memang yang smoothly you can get away with it. What goes around comes around gitu. Ternyata memang akan ada waktunya lu balik ke cycle itu. Gitu. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firenira. Dan gue Bocah Mahmud. Bintang tamu kita kali ini ada Kak Aca Septriasya. Oi Kak. Hai, Kak Aca. apa kabar? Baik dong Kak. Aku Baik. mau tau sama Kak. Bisa aja nih. Beneran. Semua Terima kasih. bagus-bagus. Aku dari SMP udah ngikutin. Wah, keren. Soalnya aku kamu SMP berarti aku SMA. Jadi Iya kita kan? bedanya Ini dikit beda umurnya. tipis. Tapi Kakak udah berkarya dari Kecil. dari dulu. Iya. Dan Iya. filmnya bagus-bagus. Bagus. Tapi by the way di episode kali ini sebelum kita ngebahas lebih panjang sama Kak Aca, aku juga mau ngasih tahu dan terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih kepada Film Rice yang masih support episode kita di Halo Ha. Film Rice. Film Rice. Ini tuh adalah pelopor nasi instan pertama di Indonesia. Terus dia itu juga rendah kalori, bikin kenyang lebih lama. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, itu bisa banget langsung pakai Film Rice aja karena dia tuh ngenyanginnya lebih lama. Terus dia apanya Dia gluten free dia. Iya, terus mengandung dia tuh nggak mengandung pengawet ataupun pengembang, gitu guys. Jadi buat teman-teman yang takut-takut nih makan nasi, tapi kayak kita kalau nggak makan nasi kurang ya kalau makan lauknya doang. Bener. Gitu kita sebagai warga negara Indonesia. Iya. Sekarang ada nasi yang bisa kita makan dengan no worry. Makanya di sini makan nasi no worry, Flame Rice aja. Betul. Ini adalah beras shirataki tapi nggak jelly kok, Betul. masih Chef kayak Dina approve. Temen gue, Chef Dina approve nih. itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau cobain Film Rice kayak udah di episode-episode sebelumnya untuk buka puasa, untuk nanti nemenin Betul. kalian Sahur. menjelang sahur dan lain sebagainya, kalian bisa langsung cek aja di Tokopedia ataupun di Shopee-nya dengan nama Film Betul. Tea Official Store gitu. Betul, dan Ntar bikinnya juga gratis. nggak ribet karena tinggal dimasukin, kan dia udah tinggal dimasukin Iya, ke air panas sasetan. aja sebentar langsung 20 menit jadi aman. Baik lagi Kak Aca, Ya. Kak Aca udah jelas kita tahu pakai baju Wah. ini udah kodrat 2. Yes. Berarti ini mau tayang ya bentar lagi berarti ya? Iya, mau Kodrat 2. tayang yang nggak sampai 2 minggu lagi ya kawan-kawan. Kita akan tayang Kodrat 2 di seluruh bioskop seluruh Indonesia. Kodrat 1 tuh udah nonton belum? Udah. Udah kan? Udah. Yang Aku Kak udah Vino nonton. kan? Iya, Vino Bastian, ada Marsha Timothy Iya. juga. Yang Iya. awalnya jadi ustadz kan. Iya. Emang dia ustaz Iya, kan? dia memang ustadz dan dia di Kodrat 1 itu background story-nya lebih kayak di small village gitu, di small village di perkampungan terpencil di mana Ustadz Kodrat mendapatkan karomah untuk bisa membasmi atau meruqyah orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sana gitu. Nah, Kodrat ini kan memang sepertinya kayak film horor, tapi horornya tuh beda banget karena horor action. Jadi Betul. ada adegan laganya juga. Iya. Dan memang di sini Kodrat 2 kenapa tiba-tiba gue muncul karena di Kodrat pertama tidak diceritakan bagaimana Kodrat kehilangan istrinya. Bener. Pokoknya Ini tiba-tiba POV istrinya lagi. Iya, jadi. ke POV istrinya kan. di Kodrat 1 kan Soalnya kan dikiranya bukan udah mati ya? Iya. meninggal. Iya meninggal. Di Kodrat 1 kan nggak ada Nggak diceritain tahu kan. meninggal. Pokoknya tahu-taunya meninggal aja. Enggak. Jadi kan anaknya yang meninggal bukan istrinya. Oh, anaknya? Iya, tapi secara nggak langsung tuh penonton dibuat kayak Taunya seakan-akan itu Iya. padahal enggak. Istrinya nggak Padahal ada gitu. enggak. Istrinya tuh masih berkeliaran di mana-mana dan istrinya kena gangguan jiwa. Ah, Iya, istrinya depresi, gangguan Dan jiwa. Gara-gara? Karena dia ngerasa suaminya itu kan dimatiin sama anaknya kan. Karena diruqyah. Oh, Karena iya, kan iya. maksudnya gini, bukan suaminya dimatiin sama anaknya, sorry. Jadi kan Kodrat itu di Kodrat 1 scene awal ada di mana dia membacakan doa ruqyah kepada anaknya Alif yang sedang digantung oleh iblis kan. Iya. Nah, ketika dia gagal membacakan doanya, anaknya kan di lehernya tiba-tiba Iya, ditwist gitu, ditwist. terus dia jatuh Jatuh. akhirnya mati kan. Nah, penonton nggak tahu di Kodrat 1 itu ternyata di balik kamar istrinya juga lagi ngelihat anaknya lagi. Lihat anaknya meregang nyawa. Kenapa yang nggak ada di situ kak? Nah, di Kodrat 1 nggak ada. Nah, nanti Kodrat 2 kameranya gini. What? Plot twist. Tapi kenapa? Berarti dari awal syuting Kodrat 1 ini Kodrat 2 ini dipikirin? sudah difikirkan mungkin ya. Trilogi kan udah dipikirin trilogi gitu. Jadi akan ada lagi abis ini udah ada pemain-pemain yang akan main siapa di Kodrat 3. Ah demi apa? Ih, gokil.
Iya, kita semua langsung Iya, iya. Kita bilang kayak gitu, kita nunjuk diri sendiri boleh nggak? Atau penggalan episode ini boleh nggak? Boleh. Sekalimat aja gitu, tek, gitu. Iya, Tapi seru. kenapa ceritanya? Berarti kakak jadi istrinya Kodrat. Iya, heeh. Ceritanya Kak Vino. Iya, jadi istrinya Kodrat, benar. Kodrat. Ustadz Kodrat ya. Kenapa kakak depresi? Karena sebenarnya dia kayak menyerahkan diri, keimanannya dia ya. Aziza ini menyerahkan keimanannya kepada iblis ketika dia disuruh memilih antara menyelamatkan anaknya atau ya iblis berusaha menarik dia untuk tunduk terhadap perintah iblis gitu. Jadi di saat suaminya atau Kodrat lagi berjuang untuk menyelamatkan Alif, di balik kamar yang lain, istrinya ditanya sama Aswala, seorang iblis itu, bahwa Azizah, saya akan ambil anak kamu gitu. Terus Azizah bilang, jangan anak saya, ambil saya aja. Karena dia nggak mampu melihat anaknya meregang nyawa kayak gitu. Dan ketika dia bilang ambil saya, tandanya dia tunduk kan sama iblis. Jadi makanya disitulah dia ngerasa, anaknya tetap dimatiin lagi, tetap dibunuh. Iya. Jadi dia udah menyerahkan diri udah ke menyerahkan iblis, diri, udah udah berkorban. percaya. Tapi ternyata tetap dimatiin. Muslihat. Tipe muslihat. Gitu tuh. Lu apalagi ini lagi belum puasa, tapi untungnya kita syuting pas udah buka ya. Guys. Iya. Tipe muslihat syaiton emang tuh. Itu yang membuat si Aziza ini akhirnya stres dan akhirnya gangguan jiwa. Iya, karena dia ngerasa apa yang dia korbankan itu juga nggak ada artinya, malah suaminya jadi pergi dari dia karena suaminya ngerasa dia menyerahkan dirinya ke iblis, ya dianggapnya udah murtad. Kecewa. Aduh, itulah komunikasi itu. Iya sih. Banyak ngobrol kan. Iya. Suaminya ngiranya kecewa sama istrinya, ternyata di balik itu istrinya berjuang untuk Iya, menyelamatkan anaknya. menyelamatkan anaknya. Iya. Tapi nggak bisa coba nggak sempat dikomunikasikan berarti. Kalau di situ sih diceritainnya memang Aziza ini akhirnya mencari lagi suaminya, karena suaminya kan ya nggak diceritain dia ditangkap sama polisi atau misalnya diadili gitu ya, karena dia sudah meruqyah anaknya sampai meninggal kan. Namun di situ diceritakan dia sudah masuk di penjara kan. Oke. Jadi Aziza itu mencari keberadaannya laki Kodrat. gimana? Tapi kondisi Kodrat saat itu ya dia merasa bahwa ini kekalahan ya sebagai keluarga. Iya, Kayak dia nggak mampu gagal lah. nggak mampu melindungi keluarganya. Lalu si Azizah pun ngerasanya kayak Jadi juga gagal. left karena- out, ditolak gitu, kayak ngerasanya dia di neglect, ditolak, tidak berarti gitu kan. Dia ngerasa kayak udah fail menjadi ibu, fail menjadi istri juga gitu. Iya, gagal total lah. Tapi ketika Aziza ini mencari Ustadz Very Kodrat, scary gitu begitu lagi. Sikis banget ya scary-nya ya. sakit jiwanya tuh udah sembuh atau di dalam kondisi sakit jiwa tuh dia nyarinya? Dia itu pokoknya setelah dia berusaha mencari Kodrat itu, datang ke lapasnya beberapa kali, dan itu dia jarak-jarak gitu, jaraknya jauh-jauh. Jadi misalnya dia datang sebulan, awal-awal bisa 4 kali, terus nanti bulan depan datang bisa menurunkan, jadi kapasitas datangnya tuh jadi kayak kuantitas datangnya menurun. Nanti dia datang lagi setahun kemudian. Jadi kayak dalam kurun waktu 3 tahun itu, di tengah-tengah itu dalam 3 tahun dia emang mengalami kejiwaan dan masuk rumah sakit jiwa gitu. Oh, dalam proses Karena mencari dia itu ngerasa ditolaknya itu loh dari awal ya kan. Kayak gue tuh berjuang juga tapi lo nggak tahu apa-apa. Terus gue lagi berusaha untuk nge-grab lo balik, tapi Iya. lo nya denial gitu ya. Iya. Kayak udah nge-reject gue dari awal. Stres tau cewek tuh digituin. Ustadz Kodratnya nggak tahu juga kalau Iya kondisinya. makanya. Dia dipengaruhi oleh iblis. Iya, Ustadz Kodratnya taunya Ganjur gue sepercayain sama lo, gue yakinin sama lo ngecewain gua, ngecewain agama, ngecewain keluarga, anak kita menenggang nyawa dan lo ikut iblis. Iya. Nggak bakal ketemu. Ya karena dua-duanya nggak saling ceritanya, makanya komunikasi sebenarnya penting ya. Iya, jadi lebih kayaknya yang di underline itu lebih kayak ego. Itu seperti ego death gitu loh. Ego yang mati, ego yang udah mematikan perasaan dan logika. Itu bikin kita jadi kayak punya pride yang terlalu tinggi untuk menyadari bahwa kekalahan ini tuh sebenarnya bisa dimiliki sama siapa aja dan bisa mengecewakan siapapun, bukan hanya lu yang kecewa atau merasa bersalah. Orang-orang
di samping lo juga merana menderita gitu loh. Tapi kan kita selalu kayak gue begini nih, gue pengen menghindar aja, atau gue merasa benar sendiri, dan orang lain tuh seperti tidak dikorbankan dengan adanya peristiwa ini, jadi merasa benar sendiri gitu. Karena kadang tuh ego kita terus ke egoisnya kita lah itu berdampak banget. Aku setuju berdampak ke orang-orang sekitar gitu. Malah orang yang kita tunjukkan egonya, orang yang kita anggap lawan itu, yang kita egonya, dia juga merasakan dampaknya dari apa yang kita lakukan gitu loh. Iya, kadang yang ngancurin hubungan tuh bukan hanya tentang buruknya komunikasi, buruknya toleransi ataupun orang ketiga, tapi buruknya mengapa ya? Yang menghancurkan satu hubungan salah satunya adalah benar tadi kayak kematian ego yang lo nggak bisa untuk dealing with dengan pasangan lo itu gitu sih. Karena jadinya lo merasa kayak semua hal tuh tentang gue, dan gue udah bener ngelakuin ini. Lo nggak tahu gue ngelakuin itu buat lo juga, padahal ya emang karena dia nggak tahu, makanya gimana dia mau tahu. Gitu kan? Lebih kayak mentingin this is my part, I've done my part. Padahal sebenarnya itu kita perlu saling I think I've done my part, tapi kalau lu belum selesai sama urusan lo, gue bisa provide apa yang lo butuhin. Kita jalan bareng-bareng gitu, dengan saling memahami, dengan saling mendengarkan dan mengakui kesalahan, sehingga memberikan comfort ke orang yang mengakui salah itu kan penting ya. Betul. Ketika ada yang emang fatal sih ini sebenarnya, maksudnya apa yang dilakukan Aziza di saat suaminya meruqyah dan di saat Ustadz Kodrat itu memang benar-benar sedang melakukan ritual itu kan dia pengen dia dipercaya untuk bisa menyelesaikan masalah anaknya dong. Orang itu anaknya. Biasanya kan dia meruqyah. Dan laki-laki tuh pride-nya juga itu kan. Tinggi. Ini kayak gue bisa nih untuk kayak ini gue sebagai imam, ini anak gue, anak kandung gue. Gue nih sebagai kepala keluarganya yang bakal nyelesain ini, dan selama ini gue berhasil. Jadi lo percaya aja please sama gue. Kita perempuan di belakang kayak gue percaya tapi mohon maaf gue juga mau bantu gitu. Gue percaya tapi mohon maaf ini anak ya nggak ada gantinya. Lu kayaknya lu lama banget nih, dia udah meregang nyawa, lo lama banget nih kalau nggak telat berapa detik abis nih nyawa anak kita. Ternyata memang yang di belakang sini bisikan setan ini yang ngebuat anaknya tuh abis beneran gitu. Satu keputusan yang tujuannya baik, tapi Jadi, hasilnya disali seumur hidup. Kadang kita bingung juga tau kalau ngambil di posisi-posisi kayak Aziza gitu, serba salah gitu. Diem salah. Ketika kita ditempatkan di saat posisi yang lo harus take decision sekarang. Itu sekarang. Itu kan ibaratnya kayak ada kali mungkin 5 detik kali. Lo harus take decision sekarang, itu tuh nggak enak banget. Iya, benar-benar. Oke. Tapi bentar nih, enggak sekarang. Itu yang dialamin Aziza, dan bingung juga mau nyalin siapa gitu. Di satu sisi kalau gue diem aja takut makin parah, tapi kalau gue langsung make decision juga, nih gue belum clear enough nih di kepala untuk memilih ini loh decision yang gue pilih gitu, nggak dikasih nafas. Padahal kalau misalkan itu misalnya iblisnya ngomong nih, Aziza, lo take decision gue kasih waktu sejam ya, gue pergi dulu. Nggak, misalkan Itu jatuhnya malaikat anjir. Misalkan gue kasih waktu sejam ya, gue ngopi dulu. Dia kan pasti ada berpikiran. Sedangkan anaknya udah kayak dengerin dulu. Gue makan sajen dulu gitu. Dengerin dulu. Iya, pokoknya lo sejam ya. Pasti dia ada pikiran, ini tipu daya dari iblis nggak sih? Ada dong. Sehat dong akalnya. Bener. Iya kan? Nanti anak gua akan kena dampak gini nggak sih? Gitu. Pasti kan kita pilah-pilah kan positif negatif. Cuman kalau take decision sekarang, oke gue, kan gitu. Iya kan, sebagai naluri seorang ibu ya. Ternyata kan abis itu pas anaknya, dia terus iblisnya, bohong. Lo mau ngapain? Tapi kenapa anaknya bisa ini sama iblis ya? Itu dia, karena di Kodrat 1 kan diceritain dia memang langsung dalam keadaan kesurupan gitu kan. Dan di desa itu, di perkampungan itu memang sudah banyak yang menderita sakit, sudah banyak yang menderita guna-guna, dan itu kan ada pesantren di dekat situ yang pakai ilmu hitam ya. Jadi memang udah ada di situ gitu. Oh, jadi gara-gara ada yang pakai ilmu hitam itulah, jadi satu kampung tuh mengalami hal-hal itu. Daerah itu memang di Cuma Kodrat kan orang tuh itu nggak bersama, si anaknya itu kan nggak ikut-ikutan ilmu hitam anjir. Di kampungnya begitu. Lo kalau main sama tukang parfum ya lo wangi. Kalau di perkampungan ya, yang semuanya ada sangkut pautnya sama begituan ya, lu pasti suatu hari nanti akan. Padahal kalau misalnya kita keluar dari gue jadi kebayang ini anggapnya cerita asli ya, anggap cerita asli ada gitu kejadian desa yang begitu. Kalau kita udah keluar dari desa tersebut, kita tetap kena imbasnya apa enggak sih? Kita udah ex warga gitu.
Itu sih ada di film lain sih, itu ada di film yang lain Gak tahu ya, ceritanya. tiba-tiba aku liar aja kepikirannya gitu kayak, gimana ya kalau itu beneran terjadi. Sebenarnya gitu. kutukan itu kan ada di dalam kita merasa ada di dalam diri kita aja, karena pertama pengaruh dari pemikiran kita sendiri yang bisa nafsu kita, bisa ketakutan kita, bisa alam bawah sadar kita, pesimistik kita, jiwa kita yang wounded gitu misalnya, yang benar-benar lagi luka, pengalaman masa lalu, itu kan ngebuat kita jadi pesimis ya terhadap perubahan yang baik gitu ya. Orang kalau lagi sholat aja kadang-kadang kita suka ngerasa, ih gue nggak diterima nih kayaknya, atau gue ngapain sih berdoa abis sholat, gitu. Kayaknya ya Allah tahu lah yang gue inginin. Padahal kan sebenarnya kan ya lu nggak berbahasa, lu nggak komunikasi. Apa salahnya minta langsung gitu kan. Iya. Tapi gitu. gue kadang kalau sholat terutama subuh ya, gue suka takut ada yang ngeliatin gue. Kayak gue parno aja gitu. Kan katanya emang setan tuh ada di dalam setiap diri manusia kan. Emang ditugaskan untuk mengganggu manusia lah ya, berarti. Gue selalu takut. Iya, mungkin karena lu gelap-gelap gitu ya. Iya. Aku kalau sholat subuh nggak pernah takut tuh, ngantuk gue. Udah sholat yang penting habis itu gue tidur. Terserah lah setan mau ngapain lah. Lain sih sama gue, kalau gue abis pelajarin sholat taubat dari karakter film Kodrat ini, jadi kan Aziza kan berusaha bertaubat kan, jadi selama dia menunggu Kodrat itu dia berusaha sholat taubat, walaupun bacaan sholatnya tuh kayak nggak pernah selesai. Jadi pada saat bacaan sholat iftitah itu yang pertama sebelum dia baca Al-Fatihah, dia nggak pernah selesai, karena sesuai artinya itu memang tentang bagaimana Tuhan menerima kita dalam keadaan hidup dan keadaan mati gitu. Jadi dia kayaknya ngerasanya nggak diterima nih. Dan dia selalu mau nangis pada saat dia mau menyelesaikan bacaan itu. Terus kayaknya dia kayak orang sholat, tapi sholat nggak sholat. Jadi nggak menyelesaikan apa yang ada di pikirannya sama hatinya untuk benar-benar menyerahkan diri sama Tuhan bahwa I'm surrender gitu. Aku berserah kepada Engkau. Dan dia juga udah ngerasa dia terlalu terkutuk, dia terlalu mudah dipengaruhi sama iblis, dia itu sudah murtad, saya sudah musyrik gitu. Jadi kayak dia ngerasanya dia gagal. Padahal kan sebenarnya itu mindset aja ya. Ini dosa terbesar di agama gua. Musyrik, dan gua parah deh gitu. Parah deh gue, nggak mungkin gue diterima. Diri sendiri, iya, nge-blame ya. Tapi kita manusia sering tahu memblame diri sendiri. Nah itu pengaruh apa ya bang ya? Ya kan itu pengaruh bisikan, iya kan? Iya. Bener, suka banget kita memblame, kayaknya lebih gampang menyalahkan diri kita sendiri gitu. Pokoknya kayak daripada nih misalkan kita berbuat sesuatu yang kayak dosa gue gak bakal diampuni. Lu belum nanya sama yang bikin aturan. Iya, benar. Kalau misal kita udah nanya kayak, tapi gue gak pernah tahu ini benar-benar diterima atau enggak nih. Iya, udah gitu. Padahal kayak kita gak pernah tahu apapun itu. Kita udah seniat itu aja juga belum tentu diterima. Sebetulnya gitu kan. Iya. Tapi emang itu bikin orang-orang yang overthinking atau overthinking juga. Itu lumayan ngaruh. Mungkin juga dari satu pasti dari gangguan dari bisikan setan, kedua mungkin dari sekelilingnya yang tidak properly untuk bisa ngerangkul, nggak punya ruang, nggak punya rumah untuk dia bisa berteduh, untuk merasa dia hidup di dunia tuh nyaman. Karena kan hubungan di dunia itu hubungan manusia tuh cuma dua kan, sama Tuhannya dan sama manusia kan. Sama Tuhannya kita udah nggak bisa tahu lah, kita nggak bisa nge-counter ataupun gimana, karena kita nggak pernah dengar juga jawabannya apa gitu kan. Tapi mungkin hubungan sama manusianya itu loh yang dia nggak ngerasa nyaman di dunia ini gitu. Makanya banyak orang-orang yang kena mental health, terutama aku juga kena mental health kan, yang sering banget overthinking, gampang banget panik attack-an sendiri. Mungkin ya karena itu. Awalnya dari mana sih itu kalau misalnya panic attack gitu, aku pengen tahu deh. Panik attack kalau awalnya ada pas masa kecil. pasti. Pas masa kecil apa tuh triggernya? Aku ada traumatik. Jadi aku ada PTSD. Oke. Ada PTSD, aku ada trauma dalam masalah keluarga yang tidak baik pada saat itu dulunya, dan itu bertahan lama banget. Terus aku nyadar kayaknya aku udah nggak baik-baik aja deh, karena udah lumayan parah Kak. Nah ini masuk ke arah depresi ya. Jadi dulunya mungkin karena aku kena dari kecil tentang satu hal yang kayaknya anak kecil tuh nggak tahu deh kalau itu tuh salah. Gitu, kayak dipukul itu kan salah ya. Nah aku ngerasa dipukul tuh disayang. Oh my god, oke. Gitu dulu, karena itu terjadi lumayan lama dengan hal yang lumayan banyak yang aku juga nggak punya ruang untuk bercerita sama orang. Mendem ketika dewasa, mulai tahu bahwa oh ini yang salah, oh ini yang benar. Stres, jadi kayak kaget ngelihat hal yang positif tuh, kaget gitu loh Kak. Baru lari ke profesional hal. Gitu. Wow, itu ini banget sih ya, sangat enlighten banget ya. Maksudnya gue untuk orang yang, gue tuh orangnya agak denial soal mental health. Oh iya. Gue termasuk yang kayak gue berusaha.
Iya di sini Berani kan. depresi. Nggak, tapi kalau misalkan gue pun ketika tapi dia juga sih. orang bahas tentang mental health Kak, gue tuh nggak berani yang ngomong banyak karena gue nggak tahu, gue bilang gue nggak tahu, dan kalau ditanya tapi ini kita harus aware. Oke, gue akan menyemangati lo, gue akan dengerin cerita lo, cuman gue bener mungkin denial ya, gue bukan orang yang mungkin paham lah di situ gitu loh, jadi gue nggak begitu inilah. Kalau gue dari segi Aca ya, ini bukan karakter Aziza. Kalau gue punya concern di mana ketika gue kecil, gue itu harus selalu up to standard gitu. Kayak gue ngerasanya gue harus selalu kuat. Pokoknya lu harus kuat, no matter what gitu ya, apa yang lo rasain. Lo lagi capek, kuat gitu. Lo lagi nangis, enggak jangan tunjukin nangis semua kuat gitu. Jadi ya gue kadang-kadang suka nggak sayang sama diri gue sendiri, terlalu jadi menganggap diri gue tuh nggak rehat, nggak apa-apa. Ayo lu belum cukup, selalu merasa nggak cukup, terus selalu ngerasa kayak apa ya? Pokoknya gimana cara nge-keep suasana tuh perfect terus, jadi orang tuh jadi kayak jadi gue tuh live the expectation aja, hidup dengan with the expectations yang tinggi, sehingga orang tuh harus selalu kayak people pleasing juga, orang tuh harus selalu terjaga, people fixing juga. Wow. Jadi gue capek gitu, kayak gue jadi capek sendiri karena gue I live to my standard bahwa ini tuh harus sempurna nih semuanya. Orang nggak boleh ada yang ngerasa miss, left out. Orang nggak boleh ada yang ngerasa sakit hati. Terus juga di satu sisi guenya pun tapi di satu sisi harus kuat. Kalaupun ada sesuatu yang nggak perfect, gitu. Tapi gue mau nanya satu hal. Lo pernah tahu nggak, Kak? Ada nggak momen saat lo sadar kalau misalkan bikin semua orang happy, bikin semua orang, bikin everything perfect itu bukan tanggung jawab lo. Lo punya tanggung jawab di luar itu, yaitu bikin diri lo happy. Gue baru tahu kalau misalnya jiwa gue itu lebih merasa berguna ketika I'm trying to fix something. I'm trying to nurture, I'm trying to make the situations better. Gue merasa ada reward gitu ke gue. Makanya gue walaupun disakitin, gue giving aja. Giving terus. Aku gitu dulu awal-awal sebelum aku ngerti itu. Jadi aku berusaha tipikal yang ngerangkul dunia gitu loh, Kak. Iya. Walaupun nih hatinya udah kecabik-cabik nih gitu ya. Iya, aku berusaha tuh kayak oke, gue disakitin kayak gini, nggak apa-apa, yuk semua gini. Kamu sakit ya, ayo. Tapi Gitu, gini, berusaha menjadi dokter di pasien lain, padahal tetap pasien. tapi kalau misalkan nih, oke, kalian mencoba untuk merangkul dunia lah ya, mencoba. Maksud gue, apa kan kita manusia ya? Ketika lu berbuat baik semua orang, ketika lu fix orang lain, lu ngerangkul orang lain itu udah sembuh. Ada nggak ekspektasi lu nanti? Oh berarti nanti dia akan ngerangkul gue kalau ketika gue nggak ini, atau enggak? Ya udah, gue udah dapet reward, melihat dia happy, gue udah selesai. Iya, gue gitu. You know what? Kita sebenarnya pengen ya di bawah sadar kita, nanti pas saat kita lagi butuh di ini, kita pengen banget itu ada timbal balik gitu ya. Tapi at the end of the day, ketika kita dealing sama orang, our energy triggered for a people who are takers. Oh iya. Not giver, because we always give. And someone who only takes will see us as their target karena dia ngerasa they're always around, they'll always be available gitu. Dan juga itu ruang yang kosong itu mereka tahu banget untuk takers bahwa these people is very sincere, they're very maksudnya nggak ada boundaries, jadi bikin mereka jadi lebih seleluasa aja memperlakukan kita sebagaimana. Kenapa ya orang-orang yang giving gitu selalu dipertemukan, nggak selalu ya, sering banget dipertemukan sama orang-orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri gitu loh. Secara tidak langsung. Kenapa kayak oh ini plus, ini minus, oh cocok nih gitu. Satuin deh, nggak apa-apa. Jarang gitu plus sama plus. Biarkan si minus ini sama minus juga. Nah kosong loh, nggak ada yang ngasih. Karena kita tuh ngerasa bahwa ya udah nggak apa-apa, karena dia minus nih, terus gue ngerasa gue bisa nge-cover dia, yuk gue rangkul. Gitu kita berusaha jadi dokter di pasien lain. Itu sampai kapan jadi hero? Ini kan gue tadi belum kelar. Jadi gara-gara awal itu kan kayak gitu, aku ngerasa kayaknya gue nggak baik deh sama diri gue. Terus aku tuh udah di fase yang udah bisa nyakitin diri aku sendiri. Nah akhirnya aku ngerasa bahwa
kayaknya ini harus berhenti nih, gue harus sadar bahwa ini sudah tidak lagi lazim untuk gue terus lakuin. Baru ke professional help gitu. Ketika dibedah sama psikolog dan psikiaterku kan aku rasanya gitu kan. Itu mereka ngasih tahu bahwa ternyata lu tuh punya luka yang ini, terus lu berusaha lari, lu berusaha denial, tapi kalau lu ngeliat ada orang lain punya luka ini, lu samperin, lu fixit lukanya, Sedangkan punya lu belum lu benerin. Padahal punya gue belum gue benerin. Ya karena reward gitu. itu tadi, reward. Karena gue ngerasa kayak, gue juga sakit, gue Karena ngerti rasanya orang berarti- sakit kayak gimana, gue sembuhin Iya, gitu. kayak dia perlu pengakuan kayaknya. Jadi kayak pada saat masih kecil, mungkin ada perasaan di mana, I wanna try to fix this, but I don't know how. Iya. Terus kayak, I'm just being present here, tapi kayak gue apa yang bisa gue lakuin ya gitu untuk fix these things dikala umurnya masih kecil dan benar. itu kebiasaan ke bawah sampai besar gitu ya. Iya. Orang yang Cuman mau punya- sampai kapan gitu? Kalau menurut gua hal-hal kayak gitu Mau tuh sampai dia nggak akan sadar. ada ujungnya. Sadarnya gimana? Ya itu kayak gue sadar akhirnya makanya ke professional help kan. Makanya sadarnya mungkin di menurut situ ya. gue ketika lu udah tahu bahwa ini udah nggak baik untuk lo lakuin, lu udah bisa memikirkan bahwa ini salah, ini enggak. Terus baik buruknya lu bisa tahu, lu nggak apa-apa untuk minta bantuan professional help sebenarnya. Karena ya kalau elunya udah baik, udah happy nih, walaupun aku nggak tahu ya standar happy itu apa gitu, kayak apa sih happiness di diri aku tuh aku juga nggak tahu. Satu pertanyaan itu yang aku tidak pernah bisa jawab ke dokterku. Dia nanya Oh kayak, my God. aku cuma mau nanya satu, apa yang bisa bikin kamu bahagia? Aku bilang aku tuh nggak kenal sama bahagia dok, aku nggak tahu bahagiaku apa. Tapi kalau senang aku tahu. Aku senang ketemu orang, aku sharing tuh aku senang gitu. Aku syuting, aku kerja tuh aku senang. Iya, Tapi kalau happy aku nggak tahu karena happy bahagia aku pikirnya- aku nggak tahu. Iya, happy itu kayak yang lost gitu, terus lu bisa durasi panjang di pikiran aku gitu. Iya. Sampai akhirnya aku jawab gini, dok, aku boleh nggak jawab ini? Aku udah nggak nyari juga happyku di mana, tapi aku nyari satu sekarang, tenang, karena aku bisa definisinya tenang itu apa. Oh, oke. Tapi lu tau nggak bahagia itu apa? Apa? Tenang. Mungkin. Iya. Karena akhirnya kita nggak komparisi Ketika apa-apa gitu kita kan. duduk dan kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya bukan yang lu bukan nggak harus punya uang, nggak harus ada orang-orang di samping lu, cuman Iya. lu nggak gelisah, lu tenang, ya itu bahagia. And it's so very hard, bro. Oh, susah. Susah dapetin tenang tuh kayak kata ikhlas gitu, hierarki paling atas gitu. Iya, iya. Kayak Nah, gue bisa Dan ngasih orang 2.000 cuma-cuma gitu, ngasih pengamen 2.000 cuma-cuma, gue ikhlas. Tapi gue nggak bisa ngasih hal di trauma gue buang di depan mata, gue hadepin, gue ikhlas untuk kayak, ih baik semua ternyata, ayo kita jalan lagi. Itu ya mungkin oke. kayak karakternya, misalnya kalau kita masukin ke arah film kodrat ya, kayak karakternya Aziza gitu loh, yang dia depresi ketika ngeliat anaknya tuh udah direnggang, terus suaminya juga rejecting her gitu kan, dia udah nge-reject, terus guanya ternyata ditipu. How to gue dealing with dengan semua ini gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. dapetin tenang di trauma lu tuh hal yang paling menyulitkan gitu. Setuju sih. Iya. Tenang di diri sekarang mungkin lebih mudah karena sekarang kita tahu kita maunya apa. Tapi dapat tenang di dalam trauma yang kita sudah alamin, yang sudah kita lewatin, kegagalan-kegagalan tersebut kayaknya sulit deh. Itu juga atas dasar mungkin abandonment juga ya, kayak yang merasa butuh apa ya, merasa ditinggal, merasa di-neglect, merasa akan ditinggal, merasa akan Sendirian. butuh sendirian, Iya. butuh validasi untuk bahwa keberadaannya itu berarti dan berharga gitu, kayak gitu ya. Jadi memang feeling ketika itu jadi self worth yang dikikis tuh kalau kita lagi feeling abandonment itu, kayak misalnya lu dari kecil udah terbiasa di mana keberadaan lo tuh seperti bayang-bayang, kayak lo invisible gitu loh, kayak orang nggak ngelihat lo, Nggak apresiasi. nggak ditanya gimana keadaannya, nggak ditanya di mana. Ya kayak kodrat ini sih ngediamin Aziza 3 tahun berturut-turut itu kayak Iya. nggak ada kabar, silent treatment. Itu kan Nggak ada bikin penjelasan self worth-nya apa-apa. dia kekikis, dan dia Kodrat tahu banget itu. Oh, iya? Makanya jadinya pada saat dia balik ke Aziza itu, mencari Aziza kembali, dia cuma bilang, aku tahu ego aku besar sekali dan ya aku dengan kesombongan aku, dia benar-benar menuruti kata-kata iblis juga untuk menjauhi istrinya gitu. Secara nggak langsung jadi gitu. Iya. Yang awalnya gue ngerasa korban, sekarang gue jadi pelaku. Iya, seremnya kayak gitu ya. Iya. Gila, lo masa memberikan karma lagi sih gitu, kayak. Iya. Padahal gue awalnya mau mutus rantainya tahu. Iya. Terus lo nggak sadar itu, lo denial, lo ngejauh. Sekarang
lu malah jadi pelaku yang sama ketika Iya. gue lagi berkorban kemarin, gue sakitnya double, lu jadi kena karmanya juga. Iya. Aduh, gue tuh paling merinding deh kalau ngomongin karmic ini ya. Maksudnya apa sih tuh namanya? Karmic circumstances. Di mana kayak dalam dunia ini kita tuh kalau berbuat yang tidak baik, yang kita rasa memang demon kita tuh kayak lagi keluar, maksudnya lagi kenceng banget ada di dalam diri kita dan nggak bisa keluar, lebih mentingin ego, dan akhirnya kita berbuat sesuatu yang jahat ke seseorang, tapi kita bisa lolos di dalam situasi itu, kayak misalnya nggak kelihatan atau misalnya nggak ya nggak ada yang tahu lah, bisa terlewati dengan mulus, smoothly, you can get away with it. What goes around comes around gitu. Ternyata memang akan ada waktunya lu balik ke cycle itu, Iya, gitu. Dan Entah kadang itu seberapa instan. jauh tahunnya pun. Iya, Kadang-kadang kadang instan. instan. Itu, soalnya mamaku tuh sering bilang gini, kalau misalkan lu berbuat jahat sama orang, lu tuh jangan berpikir lu puas lu berbuat jahat sama dia. Enggak, lu lagi berbuat jahat sama diri lu sendiri. Iya, karena Karena karmic kembali. itu. Iya. Enggak, jadi kalau misalnya kita benci sama seorang nih terus kayak emang mampus lu nanti gue gini. Iya. Enggak, lu tuh lagi berbuat jahat sama diri lu sendiri karena nanti balik ke lu terus namanya, tapi kan kita manusia ya. Kita kadang kebaikin orang tapi orangnya jahatin kita marah gitu. Sebenarnya kalau kata mamaku, tugas kita itu satu. Berbuat baik sama dia. Sisanya dia mau kayak gimana, itu bukan tugas kita. Itu urusannya sama Tuhannya. Oh iya. Cuma kadang agak keliru juga tuh ketika kita selalu pikir gini ya, intinya lo berbuat baik aja dulu di dunia gitu, karena lo nggak pernah tahu orang akan gimana. Baik aja dulu. Nah, kata-kata baik aja dulu dan baik aja terus juga, kalau lu mendem di kepala lu harus always being kind with another person gitu, sometimes itu jadi bumerang juga tau, karena jadinya di kepala lu kayak ya udah gue diginiin, oke gue accepting, jadi nerima mulu satu, atau jadi ngerasa puas ketika dia lagi kita nih yang udah dari alam bawah sadar mikir, oh gue udah baik, gue anak yang baik, gue selalu berbuat baik, bla bla. Ketika kita bikin salah kita nggak tahu, nggak, menurut gue udah baik soalnya gitu. Kadang bisa jadi bumerang. Menurut gue nggak apa-apa berbuat baik aja, tapi jangan lu pernah berpikir bahwa lu udah cukup baik. Oh enggak, iya. Gitu. Nggak usah merasa diri lo baik gitu, karena Iya. menurut gua kalau misalkan kalau lu berbuat baik abis lu buat baik terus lu berpikir gue baik, itu esensi baiknya hilang. Iya, jadi gitu maksudnya. Esensi baiknya hilang karena Jadi kayak iya. angkuh gitu ya, Iya, arogan. karena lu Iya. melakukan itu untuk tujuan gitu, untuk tujuan gue baik nih orangnya, gue melakukan baik. Menurut gue orang baik itu tidak pernah melakukan itu untuk melihat baik gitu, untuk merasa diri dia baik. Itu menurut dia hal normal yang dilakukan human. Udah, kebaikan itu hal normal yang memang kita harus lakukan gitu loh. Dengan tujuan supaya semua tuh baik gitu loh. Gimana kalau orang-orang yang kayak munafik gitu misalnya? Ya itu. Kayak misalnya berbuat jahat kepada orang, berbuat tidak baik ke orang, tapi dia tidak menyadari kalau itu jahat, bahkan kayak ngerasanya malah kayak memutarbalikan fakta gitu, Itu kayak nggak mau mengakui kesalahannya misalnya. Kalau menurut aku kalau orang-orang yang kayak gitu gimana ya, kan banyak, karena kita manusia tuh lebih gampang nunjuk orang gitu loh Kak. Kayaknya menurut aku Nunjuk ada dulu gitu iya, ya. kayaknya lu deh yang salah gitu, karena kadang kita tuh susah banget ngaca ke diri sendiri. Makanya kenapa dibilang self love itu sulit untuk didapatin. Oh, oke. Katanya ya, maksudnya kayak kita tuh perlu sayangin diri. Bukan balik lagi ya, banyak orang bilang lu makanya harus sayangin diri lu sendiri. Ya kenapa ada kata-kata dan sampai ada orang bisa ngomong kayak gitu? Karena kejadiannya banyak orang yang nggak bisa ngelihat diri mereka sendiri. Gitu, karena kita ngelihatnya selalu berkaca. Kayak sekarang aja deh, misalnya dalam hubungan gitu, standarisasi hubungan tuh jadi banyak banget dengan perkembangannya digital. Iya. Ya kan? Kita ngelihat artis ini hubungan rumah tangganya begini, oh itu jadi standar gue. Di TikTok ini slide dikit, cowok tuh standar begini, oh ini harusnya standarnya. Iya. Karena jadi banyak, Kebanyakan kita standar. jadi ngelihatnya orang lain terus. Kita lupa untuk melihat diri sendiri. Gitu. Itu benar, iya, Dan iya. kadang kalau aku juga pernah dapat bahasa yang menurut aku ini juga cukup relate. Kadang kita tuh ngelihatnya bahwa lu sering-sering berkaca deh. Karena kaca itu mantul. Kaca tuh nggak plek-ketiplek kayak lu. Kaca tuh mantul kan. Maksudnya berlawanan dengan lu kan. Jadi ketika lu marah sama orang, seharusnya itu ada ambil andilnya diri lu di situ dalam satu kesalahannya gitu. oke. Ketika kita marah berarti kan ada sebuah kesalahan kan. Iya. Tapi kita fokusnya
hanya dianya aja kesalahan dia, padahal Oh. sebetulnya itu mantul tahu, lu Iya. juga mengambil andil dalam kesalahan tersebut. Oh iya Gitu. iya oke. Kayak di film ini kayak di film ini menurut aku gitu tuh si Ustadz Kodrat gitu kan. Kayak sebetulnya gue marah sama Aziza, berarti aku Ustadz Kodrat Iya. ya. Gue marah sama lu Aziza karena lu tuh salah. Tapi secara nggak langsung lu juga diemin sialan gitu kan. Iya. Jadi lu juga mengambil peran dalam bentuk kesalahan ini yang akhirnya jadi melebar bertahun-tahun dan miss-nya banyak banget. Miss komunikasinya, Iya. terus ada efek sampingnya, ya istrinya depresi, yang satunya masuk penjara, ya anaknya udah nggak ada gitu-gitu. Jadi kita tuh nggak ngeliat efek-efek ke belakang yang lainnya. Iya. Gitu. Karena kita fokusnya cuma kacamata kuda lurus. Jadi ego Iya, semua ya. iya. Jadi kita nggak ngeliat keliling. Tapi itu menurut gue ya. Tapi salah nih opini gue. Nggak benar sih masuk akal. Bagus benar. Iya kan? Kayaknya orang-orang munafik karena kayak gitu deh. Kalau menurut aku ya. Kalau tadi Tapi pertanyaan kalau kalian. menurut gue ya kalau orang-orang udah kayak sifat yang tadi kakak bilang ya, menurut aku itu udah watak sih kak. Kenapa Itu tuh? udah watak yang benar-benar yang ya udah itu memang sudah yang manipulatif, yang suka salah tapi tidak mau mengakui salah. Iya. Itu udah nggak bisa, itu udah sulit untuk dirubah. Semua orang bisa berubah, tapi menurut aku yang harus kita lakukan adalah kita itu disuruhnya jangan jahat sama orang, tapi kita punya hak untuk menjauhi orang. Iya. Oke. Kita tidak harus berbuat jahat sama dia, cuman kita punya hak untuk menjauhi dia. Jadi kalau misalkan aku tahu ini orang nggak baik, ini orang jahat sama gue tidak akan berbuat jahat ke dia. Cuman gue pakai hak gue sebagai manusia untuk tidak berhubungan Kemakan. sama lu. Iya, untuk nggak ya Iya, benar. gua Untuk jadi menjauh nggak makan dari energi. Aku pernah punya 2 bintang tamu yang menurut aku agak relate dengan topik ini Iya. sedikit. Ada Kak Vio namanya sama Kak Marsyanda. Iya. Kak Caca tuh bilang ke kita bahwa makanya lu dealing with dulu sama diri lu, sama semua energi yang lu punya, aura yang lu rasain dari dulunya sampai sekarang, ada plus minus, ada negatif, positifnya segala macam. Biar ketika lu masuk di circle yang udah negatif aura dan segala macam, lu tuh udah nggak kebawa lagi, dan lu nggak perlu ngindar juga nggak apa-apa. Nah, Gila hebat Dulu banget. kan kita kan mikirnya gini kan, dulu kan kita mikirnya bahwa ya udah nih ada aura negatif nih, ada circle toxic gitu. Iya. Ya lu cabut dari situ biar lu nggak kebawa toxic. Iya, kirain kan gitu kan, Iya, simpel itu. Simpel Cuma kan ternyata pada faktanya kita nggak bisa selalu menghindari ketoksikan kan. Iya, Karena iya. toksik itu pasti ada selalu di dalam diri kita. Di dalam lingkungan kita ibaratnya gitu. Nah, gimana caranya? Ya lu dealing with sama diri lu. Untuk terus kuat, jejak nih di kaki lo, udah jejak, gue udah positive way. Kalau sekeliling gue mau negative way, it's okay. Gue nggak akan lagi ngindarin lo, yuk kita berdampingan. Tapi gue nggak akan narik aura lu boleh narik aura gue, gitu. Itu menarik sih. Energi, Dan aura ternyata tuh itu sangat susah banget tau. Iya. Susah banget. Energi dan aura tuh menurut gue itu salah satu hal yang gue baru ngerasa magicalnya tuh baru gue ilhami beberapa tahun ini doang. Kayak gue ngerasa dengan kita punya pengalaman hidup yang up and down dan yang Iya. tragis atau yang a tragedy in our life gitu, kita experience those kind of thing, kita jadi ngerasa bahwa kita nggak ada punya limitation terhadap diri kita. Kita ngerasanya selalu kayak harus, nih nggak deh, kok bisa selesai kok. Kita jadi punya masking diri kita Yeah. sendiri bahwa bukan berarti mask yang jelek ya, tapi lebih kayak karena social media itu tadi exposure yang ditunjukin adalah kesempurnaan. Jadi kita ngerasa apapun yang kita alami dalam hidup, kalau itu sedikit kurang baik tuh kayak aib gitu loh. Iya. Iya kan? Dan energi ketika kita yang reflected dari diri kita pada saat kita di tengah-tengah orang-orang itu bener-bener magnetik banget buat sesama orang yang sedang membutuhkan gitu. Jadi makanya balik lagi ke givers and takers itu Yeah. tadi. Yeah. Kalau misalnya aura kita tuh terlalu givers gitu, karena ada energi dan pancaran aura seperti itu, jadi cenderung orang-orang takers yang lebih dulu Iya, dekat iya, menghampiri kita. Iya. Seperti Karena itu. itu kan, ya Allah, balik lagi ke bahasa bandar nih gue. Aku dulu pernah ada kalimat gitu Kak, tapi beda konteks lah. Ya karena si pemakai tahu ada barangnya disuplai dari mana. Gitu. Kayak misalnya kakak kan giver nih, terus aku taker nih misalnya gitu ya. Terus ketika lagi deket sama kakak, aku tahu nih ketika itu nyaman, kayaknya gue harus sama dia mulu deh, karena gue jadi ngerasa dirangkul. Jadi orang yang itu kayak magnet gitu loh. Kamu ngebawa magnet untuk semua orang suka zerep. Terus gitu. gimana kalau misalnya Dan- seandainya magnetnya nggak ada, mereka ngapain dong? Kalau misalnya seandainya si takers itu nggak ada magnetnya, mereka ngapain? Akan nyari yang takers juga? Iya, enggak, akan nyari terus. Sampai ada. Iya, makanya sebetulnya kita tahu giver tuh yang harus ngelihat Controlling. kontrol, karena kalau enggak kita sesak napas. Oh iya benar. Iya, Setuju. kita sesak napas. Givers yang harus kontrol. Iya, giver harus kontrol, karena takers Nggak bisa berharap si Iya. takers ini
sadar diri Iya, gitu. nggak Mungkin bisa. mereka udah terbiasa hidup. Ada loh orang-orang yang terbiasa hidup ditopang orang tuh dari Iya, tanpa ditopang orang dia merasa gue Iya. nggak bisa, dan dia merasa itu normal. iya. Kayak gue nggak bisa nih kalau nggak ada pasangan misalnya. Karena menurut gue dunia gue udah tentang pasangan gue. Aku kayak gitu tuh dulu tuh. Aku nggak Oke. bisa sendirian. Aku harus punya pasangan karena gue tahu rumah Tapi gue kan- bukan rumah gitu-gitu. Jadi tapi kalau misalnya itu kan kamu jadi milih pasangannya juga jadi yang aduh ini sefrekuensi atau enggak, yang penting gue ditemenin deh gitu dong. Ada kan kayak gitu. Sempet ada momen itu. Oh. Kemarin aku teman kita datang ke sini. Dia bilang dia nggak bisa single. Jadi hari ini putus, besok punya pasangan baru. Iya. Enggak, gue nggak sampai kayak gitu sih Enggak, sebetulnya. bukan lo. Iya, maksudnya ada temen lo yang kayak gitu kan? Kayak gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Karena dia mungkin iya sih. Iya, karena mungkin dulunya banyak hal yang dia nggak kesampaian gitu. Jadi Oke. dia nyari itu di orang lain. Iya. Nah makanya dibilang yang harusnya kontrol tuh adalah si giver. Kalau kita ngerasa kita tuh lebih banyak untuk memberi ke orang, kita lebih banyak untuk ngerangkul ke orang, itu tuh justru yang kita harus kontrol ke diri kita sendiri. Karena takutnya, nih misalnya kita ini ya kak, kita wadah nih, itu disiramin air mulu dari berbagai arah, kan lama-lama wadahnya penuh. Kita juga sometimes harus buang tahu air kita sendiri gitu. Oh, Jadi oke. nah ngebuang airnya tuh gimana untuk don't give a shit with another people yang lagi butuh kita, si takers itu kasar gitu. Oke. Kayak, Jadi ya nggak biarin apa-apa, aja nih aku ada. wasting, tapi yang penting gue nggak kayak Iya. mancing energi yang Iya. jahat gitu ya. Ya kalau kayak kata Kak Caca, kata Kak Marcanda tuh gitu kayak ya nggak apa-apa, ini gue buang, lu nggak apa-apa silakan takers dia datang, ibaratnya gitu ya. Silakan takers datang, tapi gue lagi nggak bisa giving ya. Gue cuma cukup untuk dengerin aja atau kayak gue cuma cukup untuk kayak masuk kanan keluar kiri aja. Gitu. Karena gue lagi ngebuang nih, lu pada penuh, nanti kalau gue udah kosong lagi, yuk silakan gue tampung semuanya. Kalian mau ngapain? Mau gue dengerin, ayo. Mau gue kasih masukan, ayo gitu loh. Ternyata memang harus dirinya sendiri yang ngekontrol. Tapi itu sulit. Oke. Menurut Iya. aku ya. Tapi kalau Kak Aca tipe yang takut sendiri atau takut keluar dari hubungan yang emang gak works gak? Aku over independent. Over independent. Kenapa ada kata overnya? Karena aku ngerasa sesakit-sakitnya aku, aku lagi kayak ngerasa butuh bantuan, misalnya aku keberatan atau aku kayak merasa sendiri, itu aku sulit buat aku untuk mengakui bahwa ya gue ada di tahap dimana ayo dong gitu, kayak ayo dong bantu gue, nengok ke gue, atau sekedar kayak gitu. For asking. Udah terbentuknya Iya. seperti itu berarti. Sebenarnya bukan over independent, gue juga codependent juga sih. Tapi maksudnya balance. Tapi ada di mana gue ngerasa apa mungkin gue tidak diberi kesempatan kali ya untuk being dependent. Gak dikasih pilihan. Tapi padahal gue sangat dependent gitu ya. Padahal gue sangat dependent. Oh, dependent. Terhadap misalnya orang tua gue ngedidik gue supaya jadi ya maksudnya orang tua gue sih sampai sekarang masih ngurusin gue ya, dependent gitu. Tapi ketika gue ada di dalam satu relationship misalnya, gue orangnya jadi kayak overly independent karena menurut gue kayak ada satu hal yang membuat komunikasi ini tuh membuat gue kayak left out di dalam sesuatu yang gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nih dependent gitu. Yeah. Gue nggak percaya nih, nggak bisa nih gue kayaknya karena gue selalu merasa kecewa gitu. Akhirnya kalau misalnya Jadi terlalu bergantung depend sama orang, ya. akhirnya jadi kecewa karena udah capek-capek, udah ngemis-ngemis, udah capek-capek untuk kita minta pengertian, tapi ternyata emang nggak peduli. Emang ya udah handle aja sendiri gitu. emang jadi drop. Pro ketiplek jadi. Yang gak bisa bedain dia lagi bicara Aziza sama Kak Aca ya, kayak sama ya. Ya Allah gitu. Ternyata iya, soalnya pas pertama nerima film ini, gue tuh kan ditelepon sama Charles Gozali kan, kita perlu ada pemain film ini nih Ca, gini. Waktu itu gue bener-bener kayak gue lagi berdoa lah pokoknya, aduh semoga ada kerjaan lagi di Jakarta dan gue pengen main film lagi, karena kayak dunia film tuh gue bener-bener rasanya semenjak gue pindah ke Australia itu gue cuman dapetnya tuh paling 1 kali dalam 3 bulan, 1 kali dalam 2 bulan. Jadi gue ngerasanya itu kayak ketika gue ditelepon untuk dapat casting tuh gue bersyukur banget gitu. Dan pas lagi ditelepon itu mereka lagi emang ngomongin di dalam satu table itu kayak kita udah nyari nih peran Aziza tapi masih belum dapat itu siapa. Sampai akhirnya mereka berlima. Ketika
jam-jam di Jakarta tuh masih jam 12 siang, nah, tapi kalau di Sydney udah jam 4 sore, jadi gue habis sholat asar waktu itu. Ketika gue berdoa, dan 10 menit kemudian gue ditelepon sama Charles, director film itu, Kodrat 2, mereka abis ngomongin nama gue, satu meja, semuanya tiba-tiba inget nama gue, 5 orang. Wow. Untuk meranin karakter itu. Sampai akhirnya mereka video call sama gue berlima. Kita tuh habis ngomongin lo. Pas gue habis sholat asar. Habis minta. Itu udah kodratnya Allah tuh. Itu udah kodrat kan, berarti kayak harus lu nih yang main gitu kayak. Dan karena film ini gue jadi belajar untuk bertobat dalam hal menjalani tobat. Tentang kehidupan yang gue alami gitu ya. Tentang hal-hal yang gue nggak bisa raih. Atau misalnya yang menjadi takdir hidup gue. Untuk ya itu menjalani sholat tobat itu bahwa I'm surrender God, gue juga nggak tahu kenapa ini gue dikasih cobaan ini gitu, tapi ya gue sholat di situ tuh dalam rangka emang belajar untuk memperkaya keimanan gue sambil belajar karakter Azizah gitu. Yang ternyata lumayan relate sama Kak Aca secara pesen ya. Iya. Tapi kan ini film horor Kak. Kak Aca kan pernah main film horor lainnya juga dong. Apa yang ngebedain film horor yang sekarang sama yang lain-lain? Karena ini kan karakternya. Kalau keseluruhan film dulu deh ya. Karena keseluruhan film itu memang film Kodrat 2 ini kan ada actionnya ya. Dan memang ada ini judulnya horor, tapi kan ustadz yang sebagai heroiknya itu adalah karakter center utamanya adalah seorang ustadz yang itu adalah yang membasmi segala macam kejahatan di dalam sebuah cerita ini gitu. Jadi memang ini perjalanan seorang karakter tokoh utama yang merupakan adalah hero-nya adalah seorang ustadz yang dimana senternya kalau di film Indonesia selalu disampaikannya antara di akhir film atau di awal film langsung mati gitu kan ustadznya kan. Yang diceritain malah setannya gitu sepanjang film. Tapi kalau ini tuh ini tuh Kodrat 2 bener-bener ngerubah mindset gue terhadap film horor. Karena bener-bener ada ya maksudnya kemasannya, packagingnya tuh beda banget di Kodrat 2 ini. Baru pertama kali gue ngerasain main film horor seperti main film action, main film horor seperti film psikologi. Oh iya, main spiritual. Iya, spiritual. Sama love-nya juga ada. Jadi belajar tentang hubungan bahwa ternyata bermain di ego sendiri itu salah ya. Bahwa komunikasi itu benar-benar sepenting itu ya. Komunikasi itu ternyata bukan hanya sekedar lu ngobrol aja, tapi benar-benar setelah lu ngobrol sama pasangan lu juga harus ngobrol sama diri sendiri. What do you want and what he want? Kita ketemu tengah di mana gitu kan? Iya. Tayang tanggal berapa sih kan belum tahu ya? Tayangnya tanggal mungkin ya 29 atau 30 Maret 2025 pas Lebaran. Lebaran kita berangkat. Iya dong. Bioskop bersama-sama. Tapi premiernya udah. Premiernya baru mau nih nanti. Kita datang ya. Datang aja. Iya dong, pasti diundang lah. Harus datang. Lihat gue kepo dari ini tahu perjalanan karena tadi Kak Aca berkali-kali nyampein bahwa ternyata spiritual ini kan kencang banget ya dari sosok tokoh utama yang kita kategorikan religius banget dari ustadz gitu ya untuk membahasnya semuanya sampai dia tuh bisa memahami sholat taubat gitu. Kayak itu hal yang aku lagi cari juga, lagi miss juga di dalam hidup gitu. Gimana sih caranya gue tuh udah ngelakuin ibadah, tapi gue nggak pernah puas dengan ibadah gue sendiri. Gimana caranya gue bisa dapetin spiritual baru gitu, yang ilmu spiritual baru dari satu film yang gue ngerasanya lumayan tertarik banget karena dari love-nya dapet, dari bentuk kesendiriannya dapet, gitu kan, dari bentuk coba independennya dapet sampai ngerasa bahwa di sini gue jadi punya ilham sendiri nih untuk mengartikan agama gue. Itu bener-bener yang gue kemarin syuting sih. Apa yang mau jabarin ini? Masa sih? Ya skripnya begitu. Iya dan kalian gitu juga. Cenayang lu. Iya karena kan udah ngedeskripsiin tentang itu ya, apalagi perempuan. Jadi kayak ngedeskripsiin tentang ya pencarian dan pencarian kepastian dalam hidup dan berusaha mendekatkan diri di saat hal-hal yang tidak pasti itu dihadapkan sama lu. Jadi berusaha tawakul, kalau dalam bahasa Islamnya tuh tawakul itu adalah di mana proses seseorang hamba dia menerima keadaan di saat dia keadaan yang lagi sulit-sulitnya, tapi dia berlaku sebagaimana dia orang normal. Ikhlas, ilmu ikhlas itu yang lagi saya cari. Oh gitu. Gimana caranya ikhlas dalam hidup gitu. Iya.
Tapi Gokil. setelah film ini Kak Aca bakalan prefer main film apa lagi nggak gitu? Atau Mudah-mudahan- ketagihan nggak dengan action religi? Action religi ya. Bener action religi. Ketagihan sih kalau produksinya sebesar ini aku ketagihan karena memang tim yang didukung di film Kodrat ini luar biasa banget, salah satu dari teman-teman sineas yang sudah berkiprah di film segitu lamanya. Jadi bahkan teman-teman kru di sini sudah mengenal aku dari aku masa sekolah pas lagi syuting film Heart dulu pada saat mereka belum jadi Iya. chiefnya, tapi mereka sekarang udah tumbuh bersama aku. Akunya udah makin dewasa, mereka juga udah Gokil. menjadi shift gitu. Jadi kru-krunya itu ada sebenarnya satu perjalanan sama aku juga gitu. Jadi film ini film yang sangat kompleks gitu dan membanggakan dan penuh pertarungan, lebih seru dan menegangkan sih kalau menurut Sabi. aku. Mantap. Aca, sukses buat film Kodrat 2 Iya. Thank you. Kita pasti nonton. Iya, harus ditonton buat teman-teman karena kayaknya mungkin buat teman-teman juga yang lagi nyari jawaban atas semua pertanyaan kalian yang tadi ada di dalam film Kodrat 2 dan ada di dalam episode Halo kali ini, kayaknya perlu kalian nonton deh. Karena pun gue dari tadi ngobrol tuh jadi kayak ngawang Iya, sendiri yang penasaran sih. kayaknya gue harus nonton deh untuk Iya. cari Penasaran ilmu banget. ikhlas di dalam film ini. Ini it's not just about horror. Iya. Ini nggak cuma tentang action, tapi ini kayak film yang dikemas untuk lo bisa Menemukan diri diri lu sendiri gitu Iya. dengan apa yang lo lagi cari. Iya, gitu. bener. Itu bener. Iya kan? Soalnya kayak cepet banget. Ya Allah, udah bisa nih gue jadi penulisnya. Ya. Salah ya, Gue juga salah. belum penulis nih. Jadi pemain susah, udah ketemu katanya pemainnya season 3. Ada tiga udah ketemu ya. kan namanya kan Aswala kan iblisnya, mungkin nanti Aswala beranak Iya, pindah. nah, anak iblis tuh. Apa mau kelakuannya? Justru kan gue lagi mau nyari ini gimana biar gue gak jadi anak iblis gitu. Iya, dari anak iblis dulu kalau misalnya. Nanti kan naik pelan-pelan. Iya betul. Langsung mau kayak Kak Aca langsung film. Iya kan bertumbuh Bertumbuh kan? ya. Nah, terima kasih Kak Aca udah Thank you datang, so seru banget much. ngobrol-ngobrolnya sama Kak Aca. Sama-sama. Semoga sukses filmnya. Terus juga buat yang lainnya kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya kita perlu ngundang Kak Aca lagi secara personal untuk bahas hal-hal yang lain. Ya. Boleh banget, silakan coba tulis aja di kolom komentar. Ataupun teman-teman ngerasa, gue punya saran ini dong, undang siapa gitu. Jadi undang tamunya untuk bawain sebuah cerita baru, ngebahas topik-topik lainnya. Atau mungkin cerita kalian mau kita bahas di sini. Ya. Atau kalian yang mau langsung datang ke kita untuk cerita sama kita tuh boleh banget. Silakan tulis aja di kolom komentar. Atau bisa DM aja ke Instagramnya @halohati atau Instagramnya @bloomdaily.id. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lainnya. Kalau kalian mau dengerin seluruh episodenya Halo Hati secara audio sudah ada di Spotify dengan nama @halohahati. Dan buat teman-teman yang lainnya ingat ya, kalau kalian mau potong seluruh penggalan dari seluruh episode Halo Hati ini boleh aja, tapi tolong ditulisin kredit title-nya ada di mana biar teman-teman yang lain bisa nonton secara full di YouTube-nya Bloom Media. Dan terima kasih juga untuk Film Rice, berkali-kali kita akan ngomong karena Film Rice udah the nge-support kita di episode kali ini, hangat banget pembicaraannya di tengah puasa kita. Dan kalau kalian mau beli, tadi udah kita tulis ya Tokopedia dan Shopee-nya. Silakan, ini aman buat diet, praktis banget juga, teman-teman bisa langsung cobain aja. Dan buat teman-teman yang lainnya, kalau kalian mau kita ketemu lagi di episode-episode lainnya, sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.